البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li 'Ammatil Ummah yang dijelaskan oleh Syekh Al-'Alamah Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahimatullah alaih. Yang mana sekarang kita masih berada pada pembahasan seputar memandikan jenazah. Bagaimana tata caranya, kemudian ritual di dalamnya, urutan-urutannya, apa yang diperlukan, dan juga yang lainnya. Namun sebelumnya, pada pertemuan yang lalu ada satu pertanyaan, bagaimana cara memandikan mayit ketika tidak ada air sama sekali? Disebutkan faedah ini oleh Syekh Abdullah Ar-Riyani wafaqahullah dalam kitab beliau Mulakhas Ahkam Janaiz. Di sana ada dua pendapat. Pendapat jumhur menyatakan bahwasanya ditayamumkan. Jadi tayamumi untuk semayit tadi kalau tidak ada air sama sekali. Kemudian ada pendapat yang lain seperti Imam Syaukani dan juga yang lainnya berpendapat tidak perlu ditayamumi, dalam artian langsung saja dikafani dan disolatkan. Kalau jumhur berpendapat apa barakallahu fiik, ditayamumi atau tayamumkan untuk si mayit tadi itu. Wallahu alam, itu jawabannya. Kita lanjutkan halaman yang ke-314. Perhatikan baik-baik yang punya kitabnya. Qabla taghsil, sebelum dimandikan. Sebelum dimandikan apa yang harus diketahui sebelum pemandian si mayit tersebut, apa yang harus dilakukan? Pertama, satru auratil mayyit minas surrah ila rukbah, yaitu menutup aurat si mayit mulai dari pusarnya sampai ke lutut. Nutupnya dengan apa? Biming syafatin kabiratin satirah, dengan semacam handuk yang besar tertutup. Besar tapi apa? Tertutup, dalam artian bisa menutupi barakallahu fikum aurat si mayit tadi itu. Ilman bi anna auratal mar'ah min as-surra ila rukbah bainan nisa. Perlu diketahui, auratnya seorang wanita dari pusar sampai ke lutut itu kalau di antara wanita, sesama wanita maksudnya. Paham ya? Adapun sesama laki-laki tentunya, maksudnya laki-laki dengan perempuan tentunya hampir semuanya adalah aurat. Nah, oleh karena itu disebutkan di sini ilman bi anna auratal mar'ah min as-surrah ila rukbah bainan nisa. Perlu diketahui bahwasanya auratnya wanita dari pusar sampai ke lutut itu antara wanita. Paham ya? Jadi yang mandikan sama-sama wanita. Naam. Itu pun kondisinya juga tertutup ya, ada semacam minsyafah. Minsyafah itu semacam handuk atau kain yang besar itu ya, tertutup. Jadi tidak dikondisikan terbuka. Paham ya? Jadi ketika mandikan itu kondisinya tertutup, ada penutup di atasnya. Mahum salahnya ya? Naam. Kemudian berikutnya tadridu malabisihi, yaitu menanggalkan pakaian-pakaiannya, menanggalkan itu melepaskan pakaian-pakaiannya. Pertama, bagaimana yang perlu dilakukan? Idza kana al-mayyitu layyinan atau linan aw mulayyan al-mafasil, apabila si mayit tersebut lunak, masih lunak kan, karena orang kalau meninggal dunia, kalau belum lama itu kan masih lunak. Pergelangannya pun masih lunak, bisa dilepas mudah. Tapi kalau udah lama kaku, itu maksudnya. Kita lihat rinciannya.
Idza kana al-mayyitu linan aw mulayyan al-mafasil, apabila mayit tersebut masih lunak atau persendiannya sudah dilunakkan, nah barakallahu fikum, fayashul khal'uha, maka sangat mudah untuk melepasnya, melepas pakaian tadi itu. Wal istifadah minha li akhir muhtaj ilaiha ba'da ghusliha. Maksudnya apa? Maksudnya sangat mudah yang lainnya pun untuk apa? Nah barakallahu fikum, bisa melepas pakaian tersebut dan membantunya. Tapi kalau kaku itu kan sulit. Nah, tapi kalau masih lunak, kemudian masih apa? Mudah dilepas, itu sangat mudah. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang, kalau keras bagaimana? Keras kaku. Wa in kana mutasalliban lam yalyan ba'da wafatihi au uhdira min salajatin. Penting ini nomor 2 ini. Kalau si mayitnya itu keras dan kaku, nah setelah wafatnya belum dilunakkan atau dalam kondisi dia sudah kaku, sudah tidak lunak lagi setelah wafatnya, atau dihadirkan dalam kondisi dia sudah apa barakallahu fikum diawetkan. Paham ya? Kadang kalau orang mati di tempat jauh gitu kemudian dikirim ke keluarganya, biasanya kan dikasih semacam peti mayat itu ya, dikasih pengawet. Kaku, otomatis kan kaku. Naam. Fa tujarrat malabisuhu biwasitatil miqas. Maka dilepas, ditanggalkan pakaiannya dengan perantara gunting. Paham ya? Nah, digunting karena kaku. Kalau antum paksakan untuk tangannya, persendiannya antum lipat, nanti khawatir patah. Paham ya? Jadi cukup dengan gunting, digunting pakaiannya. Nah, digunting pakaiannya. Kita lihat sini. Awil mikrot sama mikos sama, mikosun, mikrot artinya sama, gunting. Nah, bil bud'i min kumihil aiman hatta raqabatihi. Diawali dari apa? Lengan bagian kanan sampai ke lehernya. Digunting lengan bagian kanan, digunting sampai lehernya sini. Paham ya? Nah, maksudnya digunting itu pakaiannya tadi ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Summa kumihil aisar hatta raqabatihi. Kemudian yang berikutnya apa? Lengan bagian kiri sampai ke lehernya juga. Sobek gini. Paham ya? Nah, kanan dulu baru kiri. Kemudian apa kata beliau? Summa fathatul jayb atau jayb itu saku. Nah, maksudnya barakallahu fikum, wa alam, kadang jayb itu saku, kadang kerah itu ya. Nah. Hatta nihayatis tsawb, sampai akhir pakaiannya. Nah, intinya setelah dibelah tadi, digunting tadi itu, nah barakallahu fikum, nah kalau seandainya taruhlah tidak ada kancing-kancingnya, ya mungkin dari bagian kerah itu ya. Nah, langsung digunting sampai akhir pakaiannya. Wa dzalika bisahbihi min tahti satiril aurah. Itu semuanya caranya menanggalkannya itu di bawah apa? Penutup aurat tadi. Jadi bukan penutupnya dibuang gitu, enggak. Dalam kondisi mungkin minta bantuan orang, 4 orang lah atau 2 orang itu megang gini, megang penutup tadi itu ya. Nah, jadi nanti posisinya orang yang 4 ini, yang 2 orang ini enggak ngelihat. Paham ya? Enggak ngelihat auratnya. Paham ya? Cukup 1 orang tadi yang mungkin dari keluarganya atau yang semisalnya itu yang membuka pakaian tadi itu. Jadi ada 2 orang yang bantu megang semacam handuk yang besar tadi itu ya, untuk menutupi auratnya tadi. Naam. Wa kadzalika law kana alaihi fanilah. Seperti itu pula dilakukan kalau seandainya dia dalam kondisi memakai kaos. Sama, kaos pakaian caranya tadi itu, kalau kaku jangan dilipat-lipat anggota badannya, tapi nanti khawatirnya dilipat-lipat malah patah. Jadi dengan cara digunting tadi itu untuk melepaskan atau menanggalkan pakaiannya. Amas sarawil, bagian sirwal bagaimana bagian sirwal? Nah, barakallahu fikum, fa yuqas minal yamin, maka digunting dari kanan. Min tahtis satir, tapi ingat ya, dari bawah satir, dari bawah
kain yang menutupi aurat tadi itu. Jadi enggak nampak gitu lah auratnya, tetap tertutup. Ada yang megang gini, dua orang. Nah, orang yang mengunting tadi di bawahnya itu. Paham belum? Jadi orang yang dua orang ini enggak ngelihat. Dia hanya menutupi ini aja. Paham maksudnya ya? Nah, biasanya kan perlu bantuan seperti itu. Kita lihat sini. Fayuqassu minal yamin min tahti satir wa minal yasar kadzalik. Maka digunting dari bagian kanan dulu, dari apa? Bawah penutup aurat tadi itu, dan juga setelah itu baru dari apa? Kiri. Caranya sama. Digunting. Paham ya, untuk apa? Membuka sirwal tadi yang masih dipakai oleh si mayit dalam kondisi kaku mayitnya. Tsumma yaqlibul mayyit ala janbil aisar, kemudian baru dibalik mayitnya. Mayit dibalik di atas sisi yang kiri, dibalik. Nah, wa tujma'na labisu, kemudian dikumpulkan pakaian-pakaian tadi itu. Tahta janbil aisar, di bawah. Nah, barakallahu fikum, bagian sisi kiri terkumpul. Setelah itu bagian kanan, baru bagian kanan. Tsumma yaqlibu ala janbil ayman, kemudian balik lagi di atas bagian sisi kanan. Wa tushabul malabis ma'al muhafadzah ala satil aurah, kemudian barulah ditarik. Ditarik pakaian itu tadi semuanya diambil bersama tetap menjaga apa? Penutup auratnya. Jadi kalau satu orang misalkan biasanya kewalahan kalau satu orang. Harus butuh bantuan. Dua orang yang memegang apa? Nah, kain untuk menutup aurat tadi itu. Paham ya? Dia megang aja, dia enggak ngelihat ke bawah gitu enggak. Dia ke atas ini aja. Paham ya? Hanya untuk menutupin. Yang satu orang yang bergerak. Paham ya? Bergerak mulai mandikan, mulai tadlik, yaitu mengurut-urut sedikit biar nanti kalau ada kotoran keluar, barakallahu micet-micet sedikit, kemudian mulai dari menanggalkan pakaian tadi itu. Paham ya? Kalau sendirian sangat kewalahan. Kalau sendirian sangat kewalahan. Kemudian ketiga, qassu adzafir yadayhi wa rijlaihi. Termasuk barakallahu fikum adabnya juga adalah memotong kuku-kuku kedua tangannya atau kedua kakinya. Jadi kalau yang meninggal ini mayitnya kukunya panjang, kuku bagian tangan atau kaki dipotong kukunya. Paham ya? In kanat tawilatan, kalau panjang kukunya. Wa kadzalika halqu ibtih. Seperti itu pula mencukur bulu ketiaknya. Idza kana kasifas sy'r, kalau rambutnya sangat lebat. Karena bulu ketiak orang macam-macam, ada yang lebat, ada yang tipis bulu ketiak. Paham ya? Nah, kalau lebat bagaimana? Itu cukur. Tapi kalau tipis kita lihat. Wa natsfuhu, dan mencabutnya idza kana khafifan, ya kan, kalau sedikit dicabut. Bulu ketiak dicabut, tapi kalau banyak dicukur. Idza kana khafifan, kalau seandainya bulunya sedikit dan ringan. Kalau tebal diapakan ini? Cukur. Tapi kalau sedikit, jarang-jarang gitu cabut saja. Kemudian wa takhfifus syarib, dan mengurangi apa? Ketebalan kumisnya. Diperingan, atau misalnya tebal kumisnya, tebal itu ditipisin. Seperti itu. Yang keempat, tandifu anfihi wa famihi, membersihkan hidungnya dan mulutnya. Ya, semampunya, mungkin sesuatu dimasukkan itu, dibersihkan hidungnya dan mulutnya. Barakallahu fikum. Wa sadduhuma, dan menyumbat keduanya. Setelah dibersihkan, disumbat. Keduanya dengan apa? Bikutunin, dengan kapas. Paham ya? Dikasih kapas, dimasukkan kapas ini. Kapas, kasih kapas. Hatta intiha min taghsilihi, sampai barakallahu fikum selesai dari memandikannya, summa barakallahu fikum tuzal, kemudian setelah itu dihilangkan. Maksudnya ya? Jadi dikasih penyumbatan itu, kapas di hidungnya, di mulutnya. Fungsinya nanti kalau memandikan itu biar enggak kemasukan air. Paham ya? Kalau selesai memandikan diapakan? Dibuang lagi kapasnya tadi itu. Yang kelima, idza kana al-mayyitu bihajatin ila nadhafatin litarakumi ba'dil awsakh ala jismihi wa tasa'ubi izalatiha bis-sidr fa na'mal al-malhud al-ati. Masyaallah. Kelima, perhatikan, apabila si mayit tersebut butuh untuk dibersihkan, karena mayitnya macam-macam, ada yang mungkin dagingnya tebal, jadi
mungkin dia jarang mandi gitu kan, berarti kan bertumpuk-tumpuk itu saya. Kata beliau, litarakum ba'dil awsakh, karena bertumpuk-tumpuknya sebagian kotoran, ya, kotoran kulitnya, ya, yang ada yang ala jismi, yang berada di jasadnya atau badannya, wa tasa'u bi izalatihi, dan sangat sulit untuk membersihkannya dengan sidr. Jadi sidr, daun bidara itu hanya untuk membantu saja. Paham ya? Tapi kalau memang sulit, tidak cukup dengan daun bidara tadi itu, maka fa na'mal al-milhud al-ati. Maka hendaknya kita melakukan beberapa perkara berikut ini. Paham ya? Nah, beberapa perkara berikut ini. Kita lihat yang pertama, yang disiapkan untuk membersihkan atau untuk barakallahu fikum membersihkan si mayit tadi itu, mil'aqatan min sabun mabsyur. 2 sendok sabun yang barakallahu fikum sudah dihancurkan. Sabunnya bukan sabun yang gumpal itu ya, sabun yang bubuk lah istilahnya gitu ya, seperti itu. 2 sendok disiapkan. Ini nanti ukuran ini enggak harus cuman takribian, istilahnya diperkirakan sesuai dengan apa ukuran mayit. Kalau kecil ya sekian, kalau besar sekian. Ini cuma pendekatan saja. Paham ya? Pendekatan saja. Mil'aqatan min sabun mabsyur. Yaitu 2 sendok sabun yang lembut atau sabun serbuk tadi itu. Paham ya? Nah, yang kedua, mil'aqatan min syampu. Syampu. Syampu atau sampo? Syambu bahasa Arabnya, syambu. Musta'rabah. Maksudnya itu udah ma'ruf di kalangan orang Arab. Sampo ya sambu. Namanya 2 sendok sampo. Itu aja artikannya. Nah, berikutnya mil'aqatan minal mutahhir. Kemudian 2 sendok dari barakallahu fikum bahan yang untuk membersihkannya. Ya mungkin campuran apa gitu yang istilahnya biar tambah bersih. Ini semuanya cuma takribian ya. Takribian itu cuma pendekatan. Jadi tergantung ukuran semayitnya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Berikutnya salah satu kuus kabirah minal ma'. Yang berikutnya adalah 3 gelas. Kuus itu jamaknya ka'sun, gelas. Nah, 3 gelas besar yang berisi air. 2 sendok sabun tadi itu, sabun yang lembut, sabun yang udah hancur, sabun yang bubuk tadi itu, 2 sendok sampo, kemudian 2 sendok pembersih. Nah, barakallahu fikum kalau butuh pembersih karena saking sulitnya itu ya, tambah pembersih 2 sendok pembersih. Nah, kemudian 3 gelas besar isi air. Ewa. Nah, berikutnya barakallahu fikum tumayyiz jami'aha. Maksudnya apa? Barakallahu fikum kalau kembali ke orangnya berarti barakallahu fikum tamayyaza, maksudnya orangnya mencampurkan. Nah, tapi kalau langsung kembali masdarnya di tamayyuzu. Tamazzuju jami'iha, maksudnya apa? Semua tadi campur, ma'an bersamaan, campur ya tadi itu ya. 2 sendok sampo, 2 sendok sabun, 2 sendok pembersih sama 3 gelas besar air tadi campur. Fa yunadzib al-mayyit bi hadza al-makhlut bi wasitatil lifatil jism. Perhatikan ini. Barulah dia membersihkan si mayit dengan apa? Dengan campuran tadi itu, ini campur dengan perantara apa? Barakallahu fikum, dengan perantara lifatul jism. Lifah itu semacam barakallahu fikum sikat. Sikat yang digunakan untuk menyikat badan. Ya, sikatnya ma'ruf ya, yang kalau antum lihat biasanya pembersih itulah. Pembersih yang bentuknya kayak kasat itu ya, untuk membersihkan badan kalau biar hilang dakinya itu. Paham ya? Nah, kadang ada yang bentuknya kayak sikat lembut itu, ada juga yang bentuknya kayak kain itu yang kasar itu ya. Yang biasa antum lihat itu yang untuk bersihkan badan biar hilang dakinya itu. Wa yabda al-mughassil min ra'sihi wa wajhihi. Pertama kali orang yang mandikan mengawali dari apa? Dari kepalanya dan wajahnya. Kepala dan wajah. Setelah itu bagaimana? Tsumma yaqlibu ala janbil aisar. Kemudian dibalik. Setelah kepala dan wajah langsung dibalik ke arah kiri, sisi yang kiri. Fa yafruka
janbahul aiman bi inayah. Kemudian baru dia menggosok-gosok karena dibalik tadi. Paham ya? Bagian sisi kiri kan di bawah, yang kanan di atas. Nah, itu baru digosok-gosok bi inayah dengan apa? Dengan benar-benar perhatian. Paham ya? Maksudnya gosoknya itu ya bagaimana caranya biar kotoran itu benar-benar hilang. Kan udah 2 sampo, 2 sabun, 2 sendok tadi ya, campur semuanya. Setelah selesai yang bagian kanan, summa yaklibu 'ala janbil aiman, dibalik lagi. Dibalik lagi di atas apa? Sisi bagian kanannya. Nah, berarti tinggal yang di atas bagian kiri. Nah, gantian. Fayudallik janbahul aisar. Kemudian apa? Dia barulah menggosok-gosok pada bagian kirinya. Biinayah, sama juga dengan perhatian. Kadzalika ma'al muhafadzah 'ala satril aurah, itu semua dilakukan bersamaan dengan itu. Dilakukan apa? Ma'al muhafadzah 'ala satril aurah, tetap menjaga apa? Penutup auratnya. Jadi jangan sampai penutup auratnya dilepas. Tetap dipegangi terus. Makanya kalau sendirian enggak bisa, kewalahan biasanya. Paham ya? Kecuali kalau tempatnya tertutup, itu bisa sendirian dia, leluasa. Tapi kalau misalkan taruhlah kadang masih lalu lalang, orang kadang mau memberikan air misalnya, lebih baik kalau minta bantuan. Dalam artian ada yang menutup, ada yang megang, semacam handuk besar tadi yang untuk menutupi auratnya. Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Kemudian barakallahu fikum wa idkhalul yadil mughassil al-yusra fi kiltal halatain min tahtis satir lil aurah wa barakallahu fikum dalquhu bil makhlut. Penting ini. Orang yang mandikan tadi itu hendaknya masukkan tangan kirinya pada 2 keadaan tadi itu. Tapi masukkannya apa? Dari bawah penutup aurat. Jadi barakallahu fikum, masukkannya biar dia tidak melihat. Nah, ini. Jadi ini penutupnya gini, dipegangin tadi, nah dia gini. Paham ya? Nah, bukan dia di bawahnya gini. Paham maksudnya? Itu maksudnya. Kemudian dia menggosok-gosokkan dengan benda atau barang campur tadi itu. Summa yu'ta bil ma', kemudian baru datangkan dengan air, fa yabda' bi ra'sihi wajh. Kemudian mulailah dia menyiramnya apa? Memulai kepala dan wajahnya, wa yaqlib 'ala janbil aisar, sama seperti tadi itu. Dibalik di atas sisi yang kiri, fa yughassil janbahul aiman, kemudian mencuci bagian apa? Sisi kanan tadi itu. Summa yaqlib 'ala janbil aiman, kemudian dibalik lagi di atas sisi yang kanan, wa yaghsil janbahul aisar, kemudian dia mencuci bagian sisi yang kiri yang di atas tadi itu, li izalatil makhlut, untuk menghilangkan campuran ini. Kan ada sabunnya. Sabun-sabunnya dihilangin, dibilas. Wal ausakh, dan untuk menghilangkan kotoran-kotoran tadi. Allati jara tandifuha min badal mayyit, yang sedang berlangsung apa? Pembersihan tersebut dari badan semayit. Ma'amulahadatil mughassil li satril aurah, bersamaan apa? Yang memandikan perhatian terhadap penutup aurat tadi itu. Wa idkhalul ma' min tahtis satir, dan memasukkan air pun dari bawah apa? Satir. Dari bawah apa? Barakallahu fikum, yang untuk menutup apa? Menutup aurat tadi itu. Mahum insyaallah ya? Na'am. Seperti itu. Kita lihat sini. Li izalati ma dzakarna, untuk menghilangkan apa yang kami sebutkan. Kesimpulannya barakallahu fikum, itu semuanya dilakukan kalau sendirian sangat payah. Kalau sendirian sangat payah. Perlu bantuan. Barakallahu fikum, perlu bantuan, perlu ada yang menemaninya biar tidak terlalu capek dan juga tidak terlalu payah. Paham ya? Jadi ada 2 orang yang memegang kain untuk menutupnya apa? Aurat si mayit tadi itu. Yang mandikan pun tidak melihat langsung, tapi barakallahu fikum, di bawah penutup aurat tadi itu. Menggosoknya, bersihkannya, seperti itu. Adapun untuk orang-orangnya sudah kita lewati pada pertemuan yang telah lalu. Kalau memungkinkan dari barakallahu fikum, dari keluarganya, kecuali kalau mewasiatkan dengan wasiat, maka ditunaikan wasiatnya selama apa? Memungkinkan. Barakallahu fikum. Itu yang ambil, yang kita baca. Insyaallah berikutnya masih panjang juga. Tanbih, peringatan-peringatan seputar memandikan tersebut kita baca pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.